Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Halo dulur, mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudah lancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Amin. Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang faktor penghambat datangnya rezeki. Monggo disimak dulur sebagai tambah wawasan dan pengetahuan kita. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Faktor penghambat rezeki ini berkaitan dengan ucapan, sikap, dan perilaku yang bisa menjauhkan rezeki atau bahkan bisa menolak rezeki nggih dulur. Ini sebagai pepiling saja ya untuk kita semua. Barangkali kita ini kebiasaannya tanpa disadari pernah melakukan hal-hal yang demikian dan kita bertanya-tanya kenapa kok rezekinya seret ya. Nah, itu barangkali salah satunya ada yang kita lakukan hal yang seperti ini. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri dan menjauhinya gitu lur. Yang pertama itu adalah sombong. Orang yang sombong itu menjauhkan rezekinya sendiri. Adakah orang yang mau mengajak kerjasama dengan orang yang sombong? Tentu saja tidak. Contohnya dalam dunia kerja ya, Anda memiliki sifat sombong, maka rekan-rekan Anda tidak akan mau mengajak kerjasama dengan Anda ya, karena merasa sulit didekati dan juga takut nanti malah kalau kesentil sendiri. Dan juga di dalam dunia perdagangan, kalau Anda sombong, mana ada orang mau beli, mana ada orang mau yang mengajak kerjasama juga. Dari kejauhan saja sudah terlihat mukanya tidak enak dilihat. Ini yang bikin orang nggak jadi beli. Nah, seperti itu nggih dulur. Sombong itu ternyata menutup rezeki sendiri. Jadi selayaknya kita itu menghilangkan sifat sombong. Dan banyak lagi contohnya sifat-sifat sombong lainnya yang menjauhkan rezeki. Kemudian yang kedua ini adalah kedonyan. Kedonyan itu adalah berlebihan dalam mengejar duniawi ya. Sampai lupa kewajibannya pada Sang Pencipta. Pikirannya bondo sampai dia itu waktunya itu hanya difikirkan untuk mengejar dunia saja. Ini yang justru malah menjauhkan rezeki. Kenapa? Karena orang kedonyan itu ya sama dengan mengejar bayang-bayangnya sendiri ya. Bayangannya dewi duber. Tapi ada yang menyangkal, tetangga saya ada kedonyan tapi kok kaya ya mbak. Dilihat secara mata memang terlihat kaya, tapi Anda apa tahu isi hatinya, uripe ngerang sange selalu kurang, gak iso menikmati apa yang dia miliki. Nah, itu salah satu contoh menjauhkan rezeki. Rezeki itu sing gawe nyaman awake dhewe iki lho lur. Lah awake dhewe iki jek ngrowang sange berarti kita tidak menikmati rezeki tersebut. Kalau dilihat ya itu seperti orang yang memang duwe sugih, tapi kan kita tidak tahu isi hatinya, apa yang dia lampaui dalam hidupnya. Nah, berarti dia tidak bisa menikmati rezekinya tersebut. Yang ketiga, ndak ngrumat awak. Ini maksudnya adalah menjaga badan ya, menjaga kesehatan. Jadi mencari rezeki itu memang wajib ya, tapi yo disawang awake, disawang kahanane. Ojo awak iki cuma dipleter etok kon nyambet gawe. Tubuh ini punya hak dulur, punya hak untuk diperhatikan ya, punya hak untuk diopeni kesehatane. Yo enek lereni, gak terus nguber terus ae. Justru orang yang tidak menjaga dirinya, tidak merawat tubuhnya, kesehatannya itu nanti rezeki yang didapatkannya malah untuk ngobati awake dhewe enteke dingge ngono kuwi. Nah, rugi kan jadinya. Makanya kita itu tidak boleh mengabaikan tubuh kita ya, dirumat awake, dijaga kesehatannya supaya rezekinya itu juga senang menghampiri kita. Yang keempat ini adalah ngeragas. Geragas artinya adalah segalanya disikat, segalanya dimakan, segalanya diambil ya. Jadi geragas itu semuanya mau, semuanya kayak diakai gitu loh dulur. Bahkan ini yang lebih parahnya adalah hak orang lain, punya orang lain itu pun diambil ya. Geragas di sini tidak hanya apa yang dimakan ya, tapi juga mengambil hak orang lain. Contohnya korupsi. Korupsi iki gak usah ndelok sing dhuwur-dhuwur, barang cilik lho wi, sesuatu yang bukan milik Anda, hak Anda tapi Anda memakannya, itu juga namanya korupsi.
korupsi. Wi barang cilik iso dadi gede dulur. Kebiasaan yang kecil ini bisa membuat Anda menjauhkan rezeki Anda sendiri. Kenapa demikian ya? Orang yang geragas ya tidak menyaring, tidak memfilter apa yang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam aliran darahnya. Maka kalaupun dia kaya karena hasil geragas, tapi nanti pasti ada saja harta bendanya yang keluar ya, gak iso ngendap, enek masalah. Dan orang yang biasa melakukan hal itu biasanya itu tidak terasa ya, ada saja masalahnya, ada saja cobaan hidupnya. Nah itu perlu dikoreksi diri, apakah kita seperti itu? Korupsi gak mesti yang gede, gak usah nyawang yang dur-dur, dari diri sendiri dulu, apakah kita seperti itu? Faktor penghambat rezeki berikutnya itu yang kelima adalah hitungan atau perhitungan ya. Ini maksudnya adalah segala sesuatu itu diukur dari materi ataupun benda ya. Dan juga kalau memberi itu dihitung. Nah, orang yang memiliki sifat demikian maka rezekinya juga akan dihitung sama Tuhan. Kalian kalau hitung-hitungan dalam hal memberi ataupun sedekah, itu juga nanti rezeki yang didapatkan juga akan dihitung. Makanya kalau memberi ya, melihat seseorang itu jangan berdasarkan dari hartanya, dari bendanya ya, tapi lihatlah mereka itu sama dengan kita, sama-sama ciptaan Tuhan. Dan juga kalau memberi itu jangan sampai diomong-omong gak perlu itu nggih dulur ya. Ben to diarani cetil yo ben. Sing penting sampean iki awehan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah, kuwi rumuse wong zaman dhisik kuwi ngono kuwi dulur. Sing paling diterapne dalam kehidupan orang zaman dahulu itu adalah kalau memberi tidak hitung-hitungan dan juga menyamakan manusia dengan sesama manusia ya, gak beda nih ya. Itu yang membuat rezekinya itu mudah. Karena apa? Alam itu menyukai orang-orang yang demikian, orang yang tidak perhitungan dengan pemberian. Faktor penghambat rezeki berikutnya yang keenam ini adalah mengeluh, kakean ngeluh ya. Jadi apa yang terjadi pada dirinya itu selalu dikeluhkan, padahal semua orang itu memiliki permasalahan masing-masing ya. Lelek dino iki rezekine seret, bisa jadi hari itu kesalahan kita, dosa kita itu disudo, dikurangi sama Tuhan ya. Jadi gak perlu ngeluh ya. Roda itu berputar, kita nggak mungkin selamanya di bawah, yo kadang di atas, kadang di bawah. Nah, nerimo ing pandung, jadi menerima apa yang diberikan Tuhan. Yang penting kita ini berusaha semampunya, nggih. Jadi jangan pernah mengeluh. Biarkan Tuhan yang tahu ya, gak perlu awake dhewe ngomong ning liyane iki lho aku paling menderita, angel golek rezeki. Jangan seperti itu. Nanti kalau Anda sering seperti itu, maka alam itu, semesta itu akan merekam apa yang Anda ucapkan. Dadine ya wis eneke malih ngono ya, sesuai dengan keluhanmu. Jadi hidupmu itu seperti apa ucapanmu, sikapmu dan perilakumu. Yang ketujuh ini kakean rasan-rasan, banyak sekali ini ya yang seperti ini tanpa disadari. Ini biasanya wong sing ngrumbul terus seneng ngomongne wong liya. Nah, hati-hati dulur. Jadi rasan-rasan itu artinya itu kan menggunjing ya, suka ngomongin orang. Ternyata orang yang suka ngomongin orang, rasan-rasan, biasanya rasa-rasa sesuatu yang didengar ndak enak ya, tidak enak bagi yang diomongin ya. Nah itu ternyata yang menghambat rezeki. Karena apa? Sama halnya kalian mengurangi kebaikan pada diri kalian sendiri ya. Akhirnya malih terkenal tau kela tukang rasan-rasan, kela tukang menggunjing. Yang pada akhirnya kalau Anda berdagang, kalau Anda menjalin bisnis, kalau Anda buka jasa ya, itu akan dicap orang, kuwi lho tukang gunjing, kuwi lho tukang rasan-rasan. Secara tidak langsung akan menjauhkan rezeki Anda sendiri.
Itu loh dulur ya, kadang itu alam mengajarkan kita supaya kita itu rendah hati, supaya kita itu bisa jaga mulut, jaga sikap dan jaga hati. Supaya apa? Supaya semesta ini bisa menangkap aura positif kita, sehingga rezeki pun senang menghampiri kita. Nah, mulai sekarang kurangi pergibahan nggih dulur supaya tidak menghambat rezeki diri sendiri. Baik, yang terakhir adalah maidonan atau nesunan. Ini berkaitan dengan sikap orang yang mudah marah, suka mengata-ngatai ya. Nah, ini adalah salah satu penghambat rezeki juga, karena merupakan salah satu sifat kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Maka dari itu ya, apapun yang kita terima saat ini, sedikit banyak tetap kita bilang terima kasih Tuhan atas rezeki hari ini. Nggih, ngoten nggih dulur ya, supaya tidak menolak datangnya rezeki-rezeki yang lain. Karena sesuatu itu dimulai dari yang kecil, dari yang sedikit, baru kemudian bertahap menjadi yang banyak. Dan saya tegaskan sekali lagi nggih dulur, bahwa rezeki itu tidak melulu soal harta, tapi kesehatan, kemudahan, keberuntungan, jauh dari ujian-ujian yang menyulitkan, keselamatan, kebahagiaan itu juga merupakan salah satu bagian dari rezeki. Kalau ngomong soal harta benda itu, yang kaya-kaya itu berarti rezekinya banyak dong. Nah, kita kan bicara rezeki itu soal anugerah ya. Jadi kaya pun belum tentu bisa dikatakan rezekinya banyak kalau ada saja masalah yang menghampirinya, persoalan hidup yang tiada hentinya. Nah, makanya saya sampaikan yang seperti ini karena supaya kita bisa mengoreksi diri ya. Kita tetap mensyukuri bahwa rezeki itu tidak hanya harta, dan kita bisa introspeksi diri. Nah, sekian dulu nggih dulur yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.